Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobatkom. Wah, senang sekali ya hari ini kembali nih ngopi sore, ngobrol pintar dan inspiratif. Persembahan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur kembali menyapa Sobatkom semua. Tentunya program ini bisa Sobatkom semua saksikan ya secara live streaming di Kominfo Kaltim di YouTube dan juga di Facebook fanpage milik Diswe Kaltim. Nah, gimana nih Sobatkom kabarnya? Semoga sehat dan terus bersemangat dalam menjalankan aktivitasnya ya. Karena apa? Karena hari ini Ngopi Sore menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa dan tentunya tema yang menarik dan lagi hangat dan menjadi hot topic nih ya di Kalimantan Timur nih, khususnya juga di kota Samarinda. Nah, mungkin Sobatkom semua sudah ngelihat di media sosial khususnya ya tentang event ini ya, EBIF ya kan, East Borneo International Folklore Festival. Nah, khusus kita akan mengupas lebih tajam seputar EBIF. Telah hadir nih bersama kita. Kita sapa dulu yuk Sobatkom. Ada Pak Awang Halik dari Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur ya Pak. Ya, boleh kita sapa-sapa dulu nih Pak Sobatkom di luar sana Pak. Oke, terima kasih kepada teman-teman Diskominfo yang telah mengatur jadwal ini sehingga kami terbantukan dari sisi promosi tentunya. Saya terima kasih, nikmati acara ini sampai habis. Kita bakal ngobrol-ngobrol dengan Pak Awang nih. Tentunya bersama saya Septi ya, teman-teman semua Sobatkom. Dan untuk Sobatkom semua yang mungkin nanti mau tanya-tanya nih Pak Awang, kepada Pak Awang sendiri terkait EBIF, ini boleh banget menuliskan pertanyaannya di kolom komentar, baik itu di YouTube, di Facebook, boleh DM juga. Nanti akan dibacakan dan dijawab sama Pak Awang langsung. Siap. Oke. Untuk awal nih Pak, kita pengen ngobrol sama Bapak nih. Gimana nih Pak kesibukan Bapak nih? Apa yang lagi Bapak lakukan akhir-akhir ini? Kesibukannya gimana Pak? Ya, alhamdulillah tadi kita rapat terakhir. Kalau kita kalkulasi persiapan sudah sampai ke 87%. Ya, alhamdulillah kita bergerak terus, terutama seperti yang kesempatan sore hari ini. Tadi pagi kita sudah di RRI. Besok mungkin kita di TVRI, kemudian di beberapa media kita terus gencarkan untuk promo EBIF ini. Karena gimana pun jangan disia-siakan kan, ini event yang luar biasa, mendatangkan teman-teman budayawan mancanegara, Nusantara dan teman-teman dari paguyuban dan sanggar seni kabupaten kota dan semuanya ikut kita libatkan dengan tema tadi Symphony in the World of in the East Kaltim. Ya. Jadi kita bagaimana mempertemukan seni rakyat ini di Kalimantan Timur dengan gegap gempita. Oke, berarti ini kesibukannya Bapak nih lagi warawiri ya Pak, mempromosikan acara nih ya. Begitulah. Di media-media begitu ya. Kalau boleh tahu Pak, awal mula nih Pak tercetusnya EBIF sendiri itu dari ide apa sih Pak? Maksudnya tujuannya sendiri apa sampai akhirnya terkemas ini tidak hanya lokal, tidak hanya nasional tapi malah sampai mendunia nih Pak. Itu kalau boleh tahu gimana Pak ceritanya? Baik, ini sebenarnya kan kita ada semacam kegiatan meneruskan. Dulu di Kutai Kartanegara ada TIPAP, ada IPAP gitu ya. Nah, jadi sayang kalau misalkan teman-teman mancanegara yang sudah kita himpun, yang sudah yang sudah biasa untuk berhadir di kegiatan kita itu dan mereka menjadikan kegiatan ini yang ditunggu-tunggu sama mereka. Jadi kita juga memfasilitasi teman-teman mancanegara lewat agensi namanya SIOP. SIOP itu agensi yang memang mereka berdedikasi untuk membesarkan seni rakyat di dunia. Jadi mereka ada perkumpulan mereka di Eropa, di Amerika dan di Asia. Nah, ini kita teruskan dan tahun lalu 2024 itu yang pertama, di 2025 yang kedua. Jadi cikal bakalnya memang ini dari teman-teman dari Dinas Pariwisata Kutai Kartanegara. Nah, untuk temanya sendiri Pak, temanya ini kan Symphony of the World in East Borneo, Simfoni Dunia gitu. Ya. Kalau boleh tahu Pak, apa makna dari tema ini Pak? Kenapa mengangkat tema Simfoni Dunia ini Pak? Ya, ini kita godok matang-matang karena memang bagaimana East Borneo, Kalimantan Timur menjadi tuan rumah yang bagus untuk mempertemukan kesenian rakyat seluruh mancanegara termasuk Indonesia juga. Kita berkolaborasi dengan harmonisasi. Jadi selain simfoni juga nanti teman-teman itu juga kita ada penguatan jejaring. Nah, misalkan nih Mbak Septi nanti bisa bermain-main dengan di festival ini, kemudian ketemu sama teman-teman dari Korea, dari Rusia. Ini terjadi loh tahun lalu. Jadi ada teman-teman dari LO, liaison officer itu, kemudian dari teman-teman yang memang
dia aktif di IG-nya teman-teman dari Rumania. Nah, mereka ada yang sekarang berteman bagus, bahkan ada yang sudah kuliah. Ada di Korea gitu ya. Jadi dengan pertemuan ini jadi mereka sangat aware dan membantu. Jadi dapat relasi ya Pak ya. Betul, makanya jaring itu penting juga. Selain kita mereka hadirkan di sini tidak dengan hanya sekedar menonton menyaksikan mereka, tapi bagaimana teman-teman apalagi yang bahasa Inggrisnya keren gitu ya, dimanfaatkan. Nah ini saatnya nih menunjukkan keahlian Sobatkom ya Pak ya. Betul. Yang mungkin jago bahasa Inggrisnya atau mungkin juga udah belajar bahasa-bahasa lain kayak bahasa Korea, bahasa India mungkin kan Mujuse Dosti Karaoke gitu mungkin nanti bisa dicoba nih di testing ya. Saya nonton aja sih Pak. Iya. Asal nggak kucu-kucu tahe aja. Iya, asal nggak kucu-kucu tahe ya Pak ya. Oke. Dan yang menarik ini Kaltim itu ngangkatnya folklornya ya Pak ya, tentang seni rakyatnya. Nah, menurut Pak Awang sendiri nih Pak, apa sih pentingnya kita untuk tetap melestarikan seni rakyat nih Pak, terutama untuk masyarakat Kaltim nih Pak? Bagaimana menurut Pak Awang Pak? Ya, kita pakai fakta aja lah, kan karena memang segmen kita ini lebih kepada anak-anak Gen Z atau Gen Alpha yang sekarang ini ya sudah ada pergeseran nilai, bahkan mungkin tidak tahu dengan apa itu seni rakyat, ya kan, seni komunal. Nah ini kita harapkan seni rakyat itu betul-betul dicintai dan lahir dari mereka, hingga mereka juga menjadi identitas yang kuat, ya kan. Mereka tidak lagi susah untuk bernyanyi lagu-lagu daerah, menari daerah, kemudian pakaian-pakaian daerah. Nah ini yang kita kita akan sampaikan itu. Penguatan kita di situ. Nah Sobatkom, seperti yang sudah kita janjikan tadi ya, kita akan bacakan komentar-komentar pertanyaan-pertanyaan nih dari netizen yang sudah masuk di Instagram dan juga di Facebooknya dan juga di YouTube-nya Diskominfo Kaltim dan juga di Sway Kaltim. Nah langsung saja ya Bapak ya. Bapak nanti ada 3 pilihan, Bapak mau jawab langsung, call a friend atau 50-50. Bukan, itu kuis yang sebelah ya Pak ya. Oke, siap Pak pertanyaannya Pak? Siap, oke. Dari @rifki.ntn. Pak, EBIF ini kan festival internasional ya. Dress code-nya bebas kah Pak atau harus pakai batik biar kelihatan cinta budayanya? Keren. Boleh jawab Pak. Ini kan bebas. Alangkah baiknya untuk momen kita kan. Apalagi di acara opening sama closing, saya harapkan ya kalau bisa malah nggak batik, kalau bisa pakaian daerah, kan pakaian Dayak, pakaian Banjar, pakaian Jawa, itu lebih keren itu. Karena ketika nanti apalagi di closing kan, ketika dia menari, kan itu kalau foto kan kita nggak canggung tuh, ya kan? Karena kita setema gitu ya Pak, betul. Ya safety nih ya. Jadi kalau misalkan Sobatkom nih mau nonton gitu ya, mau ikut di acara EBIF, pakailah pakaian terbaikmu nih yang menonjolkan kecintaanmu terhadap budaya Kaltim nih ya. Boleh banget ya Pak ya. Minimal aksesoris lah. Ya benar, minimal aksesoris lah ya. Nah tentunya ini pokoknya Sobatkom semua ya, datang, sukseskan dan jadilah bagian dari sejarah ya Pak ya. Sejarah Kalimantan Timur. Oke, Pak Awang, kami mau berterima kasih banget nih Pak sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kita di sini. Kita doakan semoga perhelatan EBIF 2025 ini nanti akan sukses ya Pak ya. Tentunya. Terima kasih. Dan juga untuk Sobatkom semuanya sudah nonton juga makasih banget nih udah stay tune sama kita semua di sini di hari Kamis ini, dan tetap tentunya ya nantikan Ngopi Sore, ngobrol pintar dan inspiratif yang akan hadir di setiap hari Kamis ya Sobatkom ya, tentunya dengan berbagai tema yang menarik dan narasumber yang kece abis pokoknya ya. Septi dan juga bersama dengan Pak Awang dan rekan-rekan semuanya pamit undur diri semua, sampai jumpa kembali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.